Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, yakni Bapak Dr. Amiruddin MPD, serta teman-teman sekalian. Terlebih dahulu di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Long Life Education atau pendidikan seumur hidup. Yang pertama, apakah pendidikan seumur hidup itu? Konsep pendidikan seumur hidup sudah sejak lama dipikirkan oleh para pakar pendidikan dari zaman ke zaman. Jauh sebelum orang-orang barat mengangkatnya, Islam sudah mengenal pendidikan seumur hidup, sebagaimana dinyatakan oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, artinya tuntutlah ilmu dari buayan sampai meninggal dunia. Konsep pendidikan seumur hidup itu merumuskan suatu konsep bahwa proses pendidikan merupakan suatu proses kontinu yang bermula sejak seseorang dilahirkan hingga meninggal dunia. Proses pendidikan ini mencakup bentuk-bentuk belajar secara informal, formal maupun non-formal, baik yang berlangsung dalam keluarga, sekolah, pekerjaan, dan dalam kehidupan masyarakat. Pendidikan diartikan sama dengan pertumbuhan manusia. Selama diri manusia terjadi pertumbuhan, maka selama itu pula terjadi peristiwa pendidikan. Ini berarti pendidikan tidak berhenti pada pembelajaran di sekolah saja, namun terus berlanjut hingga akhir hayat, sehingga tidak ada kata terlambat untuk belajar. Belajar atau mendidik diri sendiri adalah proses alamiah sebagai bagian integral atau merupakan totalitas kehidupan. Jadi, manusia belajar atau mendidik ini bukanlah sebagai persiapan atau bekal bagi kehidupan yang akan datang, melainkan pendidikan adalah kehidupan itu sendiri. Yang kedua, mengapa ada pendidikan seumur hidup? Pendidikan seumur hidup disebabkan oleh munculnya kebutuhan belajar dan kebutuhan pendidikan yang terus tumbuh dan berkembang sepanjang alur kehidupan manusia. Adapun masalah pendidikan seumur hidup itu penting bagi Indonesia adalah untuk menciptakan iklim belajar seumur hidup yang berbasis masyarakat, sehingga akan terjadi keterpaduan antara pendidikan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dan untuk apa sih pendidikan seumur hidup itu? Jadi, kepentingan Islam terhadap pendidikan tidak terlepas dari kepentingannya terhadap ilmu itu sendiri. Hal tersebut bukan tidak beralasan jika kita merujuk pada hadis dan nas-nas Al-Quran yang berkaitan dengan ilmu dan anjuran berpikir bagi manusia. Kesemuanya terkait manusia sebagai manifestasi Sang Pencipta berstatus khalifah atau pemimpin dan abdun atau hamba di muka bumi ini. Oleh karenanya, manusia wajib setidaknya memiliki dua instrumen penting sepanjang hidupnya, yaitu ilmu dan iman, yang akan membuat hidup mereka selamat dan bahagia di dunia dan akhirat. Karena dimensi jangkauan tersebut, maka pendidikan seumur hidup dalam Islam dapat dilihat dari dua hal penting dalam kehidupan manusia, ilmu dan iman, dan tataran iman. Manusia sejak awal penciptaannya telah diberkati jiwa dan akal, disertai janji dirinya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah hakikat tujuan pendidikan dalam perspektif Islam. Apakah pengertian pendidikan? Jadi secara bahasa, pendidikan berasal dari bahasa Yunani, yakni pedagogi, yang mengandung makna seorang anak yang pergi dan pulang sekolah diantar oleh seorang pelayan. Kemudian Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Paulo Freire, ia mengatakan pendidikan merupakan jalan menuju pembebasan yang permanen dan terdiri dari dua tahap. Tahap pertama adalah masa di mana manusia menjadi sadar akan pembebasan mereka, di mana melalui praksis mengubah keadaan itu. Tahap kedua dibangun atas tahap yang pertama dan merupakan sebuah proses tindakan kultural yang membebaskan. Kemudian, bagaimana hakikat pendidikan Islam?
Pendidikan Islam berarti sistem pendidikan yang memberikan kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupannya sesuai dengan cita-cita dan nilai-nilai Islam yang telah menjiwai dan mewarnai corak kepribadiannya. Dengan kata lain, pendidikan Islam adalah suatu sistem kependidikannya yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh hamba Allah. Sebagaimana Islam telah menjadikan pedoman bagi seluruh aspek kehidupan manusia, baik duniawi maupun ukhrawi. Ada 3 istilah yang lazim digunakan dalam pendidikan Islam, yaitu tarbiyah, ta'dib, dan ta'lim. Kemudian, apa tujuan pendidikan Islam? Tujuan pendidikan Islam adalah menanamkan takwa dan akhlak serta menegakkan kebenaran dalam rangka membantu manusia yang berpribadi dan berbudi luhur menurut ajaran Islam. Tujuan tersebut ditetapkan berdasarkan atas pengertian bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani menurut ajaran Islam dengan hikmah mengarahkan, melatih, mengasuh, dan mengawasi berlakunya semua ajaran Islam. Tujuan pendidikan agama Islam didasarkan pada sistem nilai yang istimewa yang berasaskan pada Al-Quran dan hadis, yaitu keyakinan kepada Tuhan, kepatuhan dan penyerahan kepada segala perintahnya, sebagaimana yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Jadi, pada dasarnya tujuan dari pendidikan agama Islam di samping mencerdaskan kehidupan umat, membentuk manusia berkepribadian muslim, juga untuk mencapai kebahagiaan lahir batin, dunia dan akhirat. Adapun yang menjadi tujuan akhir dari pendidikan Islam adalah mempersiapkan manusia yang abid dan menghambakan dirinya kepada Allah. Kemudian hakikat peserta didik dalam perspektif Islam. Apakah pengertian peserta didik Islam dalam filsafat pendidikan Islam? Nah, jadi peserta didik adalah anak didik atau individu yang mengalami perubahan, perkembangan sehingga masih memerlukan bimbingan dan arahan dalam membentuk kepribadian, serta sebagai bagian dari struktural proses pendidikan. Dengan kata lain, peserta didik adalah seorang individu yang tengah mengalami fase perkembangan atau pertumbuhan, baik dari segi fisik dan mental maupun pikiran. Dalam pendidikan Islam, peserta didik disebut dengan istilah muta'alim, mutarabbi, dan muta'adib. Muta'alim adalah orang yang sedang diajar atau orang yang sedang belajar. Dan bagaimana konsep peserta didik Islam dalam filsafat? Dalam pendidikan Islam, peserta didik adalah individu yang sedang berkembang, baik secara fisik, psikologis, dan religius dalam mengarungi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak. Dan apa tujuan peserta didik dalam Islam? Tujuan pendidikan dalam Islam secara umum bertujuan untuk menjadikan hamba Allah yang berserah diri dan menjaga fitrah keagamaan yang dimiliki oleh seseorang sampai akhir hayatnya. Baiklah, demikianlah presentasi dari saya tadi. Semoga bermanfaat. Terima kasih kepada dosen pengampu. Saya tutup presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari saya tadi. Terima kasih kepada Bapak dosen pengampu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.